warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, hari ini pagi yang cerah kita akan membahas sebuah tema yang aktual dalam konteks sekarang, yaitu spirit kemajuan dalam pemahaman keagamaan. Yaitu bahwa ini kadang menjadi problem dalam masyarakat sekarang. Agama kadang dituduh sebagai sumber kemunduran, sumber terorisme dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya di mana peran agama dalam memajukan masyarakat, memajukan beragama? Dalam konteks ini saya akan mengawali dengan pernyataan Muhammad Abduh, seorang pemikir abad 20 di Mesir, mengatakan bahwa Al-Islam mahjubun bil muslimin, bahwa nilai-nilai ideal Islam itu kadang terbelenggu oleh pemahaman sempit orang Islam. Jadi kok bisa? Ya bisa, terutama ketika agama Islam itu nilainya sangat ideal, rahmah, keadilan dan sebagainya, tapi hanya kadang dipahami sempit orang Islam sehingga kadang menimbulkan kemunduran. Contohnya apa? Pertama misalnya tentang takdir. Konsep takdir dalam Islam adalah konsep yang sangat progresif, bahwa kita itu berusaha tapi kemudian adalah Allah yang akan menentukan. Jadi ada usaha manusia, tapi ada peran Tuhan, ada peran Allah. Dan kadang orang misalnya dalam konteks sekarang, konteks corona sekarang, mengatakan bahwa saya tidak mau melakukan apapun, tidak mau pakai masker, tidak jaga protokol kesehatan. Kalau saya takdirnya sudah kena COVID, ya silakan kena COVID. Memang itu kehendak Tuhan, kehendak Allah. Tapi padahal dalam kitab-kitab klasik dan dalam ajaran Islam bahwa wal qada majhulun anna, takdir Tuhan itu tidak kita ketahui, maka tugas kita adalah mengikhtiar, baru kemudian tawakal menunggu takdir Allah. Kemudian yang kedua, konsep syukur kadang kita pahami secara keliru. Syukur itu bukan kemudian menerima apa adanya, kemudian setelah itu berhenti berusaha. Tapi adalah syukur itu sesuatu yang progresif, sesuatu yang berkemajuan. Ketika kita sudah selesai pada satu titik, kemudian kita berusaha untuk meningkatkan usaha kita sehingga mencapai titik yang lebih tinggi. Satu titik syukur, kemudian berusaha lagi, titik kedua syukur lagi. Jadi syukur itu adalah sesuatu yang progresif, bukan kemudian menerima impandum kemudian harus menerima apa adanya, tidak mau berusaha lagi. Karena manusia itu tugasnya adalah berusaha menjaga kesehatan, berusaha untuk meningkatkan taraf hidup, untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan keluarga, dari mulai keluarga dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting, salah satu yang paling penting sekarang, kekerasan itu kadang dipahami ajaran-ajaran kita, ajaran jihad itu dipahami hanya sekedar peperangan, padahal jihad itu maknanya luas. Maka ini kadang untuk menjustifikasi kekerasan kita kepada orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Itu maka kemudian tadi agama itu bisa membelenggu kita, tentu pemahaman keagamaan yang sempit. Nah, terus bagaimana kita bisa melahirkan pemahaman yang luas, yang spirit kemajuan? Pertama adalah tadi misalnya dengan berusaha untuk merefleksi bahwa agama itu untuk kemajuan umat manusia. Agama itu diturunkan Allah bukan untuk Allah, tapi untuk kemaslahatan umat manusia. Ada banyak spirit kemajuan dalam Islam, misalnya konsep disiplin, ada wal asri, demi masa, demi waktu. Itu adalah konsep disiplin yang sangat selaras dalam era modern. Kemudian yang kedua adalah konsep kebersihan, an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Dan yang tak kalah penting yang ketiga ini sebenarnya sangat selaras dengan era modern adalah konsep etos kerja. Dalam Al-Quran disebutkan kulik malu pasalnya rawah amalakum warsul. Kita itu disuruh berusaha, berkarya sekuat tenaga. Nanti Allah dan Rasulnya akan melihat hasil usaha kita. Itu yang spirit etos kerja. Spirit etos kerja yang melandasi dari dunia modern. Dunia modern sangat membutuhkan orang-orang muslim. Kita sebagai umat Islam itu harus menyumbang peradaban dengan etos kerja yang bagus, bukan kemudian menghambat orang dengan pemahaman agama kita yang sempit. Kemudian yang terakhir, ini last but not least juga sangat penting, itu adversity, kataan bantingan, bahwa Islam itu mengajarkan kita tidak boleh menyerah pada takdir, menyerah pada kondisi alam yang tidak bersahabat. Wala tai'asu mirauhillah.
kita itu diperintahkan Allah, janganlah berputus asa pada rahmat Allah, karena warahmati wasiat kulli syai. Jadi rahmati wasiat kulli syai itu adalah bahwa rahmat Tuhan, rahmat Allah itu menguasai segala sesuatu. Maka kita harus percaya ketika ada satu pintu tertutup, maka banyak pintu lain yang terbuka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Itu ayat juga tentang adversity, ayat ketahanan bantunya. Jadi implikasi dari takwa, dampak lebih lanjut dari takwa adalah ketika wa may yattaqillah, ketika kita sudah bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhrajan, kita nanti akan ditunjukkan pada Allah, dituntun oleh Allah, musayyarun, ditunjukkan pada Allah untuk menemui, menjumpai pintu-pintu lain yang terbuka dan lebih berkadang lebih menjanjikan. Jadi itu adalah ungkapan optimis kita, husnudzon billah kita, bahwa rezeki Allah itu luas, rahmat Allah itu luas. Maka tugas umat Islam itu adalah menebarkan rahmat, bukan kemudian menebarkan laknat pada umat manusia, tapi menebarkan rahmat pada umat manusia, supaya kita itu menjadi maker of civilization. Khair ummah itu bukan kemudian merasa ingin benar sendiri kemudian yang lain ditindas, tapi rahmatan lil alamin, maker of civilization, pembuat peradaban, bukan penghancur peradaban. Mudah-mudahan ini ceramah singkat ini ada manfaatnya. Aku lupa hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.